Sobat Foodie, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi kali ini aku bakalan nge-share cara membuat martabak yang super empuk dan enak. Ini dia bahan-bahannya, gampang banget, kalian tinggal screenshot ya. Yuk langsung ke cara pembuatannya, ini dia. Pertama, kalian siapin air mineral sejumlah 6 sendok makan ya. Nih aku udah siapin. Terus siapin juga vermipan atau ragi instan 1 sendok makan. Kalian bisa beli di warung-warung roti kayak gitu. Beli aja vermipan gitu. Kalau biasanya ragi instan ini tuh ada yang nggak paham gitu. Terus kalian tambahin juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Tuh, 1 sendok makan. Diaduk-aduk sampai agak kelihatan berbuih-buih gitu ya. Tuh, aduk-aduk terus, aduk-aduk terus. Kalian aduk-aduk terus sampai kelihatan berbuih kayak gini ya. Kalau semisal udah capek tapi semuanya udah kecampur rata juga nggak masalah sih, yang penting semuanya udah kecampur. Lah terus kalian ambil penutup atau apapun, aku pakai lambar kayak gini supaya cepet mengembang gitu. Selanjutnya kita siapin wadah. Di sini aku pakai baskom ya, yang rada besar dikit. Terus kita ceplok telur, apa sih namanya? Pecahin telur gitu ya. Ini aku pakai 1 tangan guys, udah kayak tukang nasi goreng aja ya nggak sih? Tuh, sempurna. Chef Arnold pasti bangga nih. Kayak gini ya. Kemudian kalian masukin gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Kalau gula pasirnya udah dimasukin semua ke wadah atau baskom ini, kita langsung kocok lepas telur sama gula pasirnya ya, sampai gula pasirnya bener-bener larut gitu, biar nanti waktu di martabaknya itu nggak ada kasar-kasarnya gitu. Ada rada lama sih dan pegel juga sebenarnya. Nah kalau udah kayak gini, kita tambahin tepung terigu sebanyak 6 sendok makan tepung terigu. Di sini aku pakai segitiga biru. Nih ya, 6 sendok makan tepung terigu. Nah kalau udah kecampur semuanya, kita kocok-kocok, kita aduk-aduk terus sampai tepungnya itu bener-bener kecampur rata. Jangan sampai ada yang menggumpal karena nanti itu rasanya jadi nggak enak. Kalau udah kecampur rata kayak gini, teksturnya kayak gini, kita siapin teflon, kita panasin pakai api sedang aja buat mencairin mentega ya. Kira-kira menteganya itu 6 sendok makan. Kalian bisa kira-kira dulu. Di sini 6 sendok makan atau bener-bener ditakar 6 sendok makan juga nggak apa-apa. Kalau aku ini kira-kira aja dulu ya.
ini sudah cair ya teman-teman, bisa dilihat. Langsung kita masukin ke adonannya sebanyak 6 sendok makan. Oke. Seperti biasa kita aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur ya. Nah setelah itu kita masukin ragi yang sudah mengembang tadi. Lihat raginya benar-benar mengembang sampai 1 gelas full, yang tadinya cuma sedikit banget, cuma 6 sendok. Oke, kita masukin semuanya nih, sampai buih-buihnya juga harus dimasukin supaya untuk menunjang, untuk mendorong ya, begitu ya. Kita masukin semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Oke. Nah terus juga kita tambahin vanili secukupnya aja. Di sini aku pakai 1 saset kecil yang biasanya di warung itu. Ini sebenarnya terserah mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini fungsinya cuma buat menambah aroma aja sih. Nih kalau udah, kita diamkan selama 1 jam. Bisa ditutup pakai kain ya, kain kering aja kita tutup selama 1 jam supaya adonannya ini benar-benar mengembang ya. Nih nah ini dia setelah 1 jam adonannya menjadi seperti ini. Kita lihat nih, jadi agak ada buih-buihnya gitu, kelihatan nggak? Lebih kental juga, dan kalau diaduk itu keluar gelembung-gelembung gitu deh, beda dari yang awal pokoknya. Kalian nanti bisa coba sendiri. Step berikutnya kita panasin dulu teflon ya, tapi di bawah teflon harus ada kayak apa ya namanya, alasnya. Bisa pakai kayak gini, sarangan namanya kalau yang di panci-panci gitu, atau bisa pakai seng atau apapun yang rata tapi terbuat dari besi. Fungsinya apa? Supaya apinya itu nyalanya rata, bukan nyalanya sih, panasnya rata. Terus teflonnya harus bener-bener panas nih, bisa dicoba pakai air itu bakalan langsung nguap gitu. Nah udah kayak gitu, kita bisa langsung tuangin adonannya sesuai selera kalian mau tebelnya seberapa. Tapi di sini aku pakai 4 sendok centong sayur aja, itu menurutku udah cukup sih, udah begitu tebel. Nah ini dibuat pinggirannya dulu yang kayak biasa itu loh, tahu kan ya, ini buatnya kayak gini. Ini dia kalau pinggirannya yang kita buat udah jadi. Kita tunggu sampai sedikit kering dan matang gitu. Kalau tadi apinya besar buat manasin, sekarang kita kecilin dulu supaya panasnya itu nggak terlalu membara-bara dan nanti akhirnya gosong gitu ya. Kita tunggu sampai buih-buihnya itu keluar dan teksturnya itu kelihatan matang gitulah. Nanti pokoknya teksturnya beda dari ini. Nah ini udah mulai matang, udah kecoklatan juga. Kita tutup supaya bagian permukaannya itu juga cepet matang gitu. Nih kalau udah agak matang kayak gitu, kita taburin gula pasir sedikit di atasnya, di permukaannya kita taburin gula pasir kayak gini. Ini bukan garam ya, ini pakai gula pasir, inget gula pasir. Nah sampai bentuknya kayak gini, ini artinya udah mateng. Kalian bisa cobain ditusuk pakai garpu atau apa. Kalau semisal adonannya itu udah nggak ada yang menempel di garpu, artinya itu udah matang ya teman-teman. Nih langsung aja kita angkat. Oke, matiin kompornya jangan lupa. Langsung kita serve di piring ya. Nih
Kalian bisa kasih topping sesuka hati kalian, bisa pakai keju, bisa pakai meses, bisa pakai mungkin kacang atau selai-selai kayak gitu. Dan ingat, sebelum dikasih topping itu harus dikasih mentega atau margarin ya. Kalau misal kalian gak suka juga gak masalah, kalian bisa ganti alasnya itu pakai susu biar toppingnya itu merekat gitu. Tapi menurutku lebih enak pakai margarin sih, jadi ada rasa asin-asin kayak gitu deh, enak banget pokoknya. Nah, di sini aku pakai topping meses ya teman-teman. Nggak ada alasan apa-apa sih, cuma adanya meses gitu. Oke. Kalian taburi sesuai selera kalian. Kalau kalian nggak suka terlalu manis, jangan dikasih terlalu banyak. Kalau kalian suka yang manis-manis, kalian bisa tambah yang banyak sesuai dengan selera kalian. Dan jangan lupa di atas topping yang kalian taruh, kalian harus tuangin lagi susu supaya coklatnya ini lumer, atau mungkin keju yang kalian taburin lumer kayak gitu, dan lebih endes pokoknya. Nah, oke, ini dia udah jadi martabak super enak, gampang banget dibuat, gurih, top markotop pokoknya. Buat kalian yang merasa mendapatkan ilmu baru di sini, mendapatkan suasana baru, mendapatkan anugerah, Caela apa sih? Ya pokoknya mendapat segalanya. Kalian jangan lupa subscribe dan juga like, komen di kolom komentar.